lagi ada di jalan, saya mau ketemu sahabat saya, temen saya lama banget nih. Dulu kita tuh sering banget ketemu di panggung sama-sama, udah gitu terus kalau ngobrol kita, yang sering kita lakuin adalah selera kopinya kita sama, kopi hitam. Pasti ini akan seru banget sih cerita-cerita saya sama sahabat saya ini, temennya Meste saya ini. Jadi jangan kemana-mana, ikutin terus ya. Oke, saya sudah sampai nih. Permisi. Assalamualaikum. Senangnya Ray, ya Allah. Kita berbunga-bunga. Nggak bisa. Aku karena tahu kamu mau datang, udahlah ya. Kita back to basic. Bukan kembali lagi ke sama ya Allah. Apa kabar sih? Muah. Ayo Nera, ya Allah. Kok kita bisa berbunga-bunga? Iya, tetap ya Miss Grace. Gak ke dress code, aku biasa gini, nge-jeans gaya ini apa, aku biasa nge-jeans dulu kan ya, tapi ini sekali-sekali wis suwe aku gak kayak kembang-kembang itu, tapi kembang-kembang. Ya Allah, permisi. Seneng ya Allah. Enaknya. Hai teman Meste, ini dia temanku Yuni Yang Sarah. ya Allah, ini akhirnya Iya. beredar juga, betul. beredar juga, terus akhirnya jadi silaturahmi di usia yang sudah menua. Tapi tetap kece. Iya, ini harus sampai Oke, bagaimana ceritanya keseruan kita berdua? Jangan kemana-mana, ikutin ya. Teman Meste, seru banget kan rumahnya tuh, lihat. Astaga. agak aneh kalau masuk ke sini karena kayak kurang penggawaian dulu ya. Kenapa? Ini tanaman aja pas lu bobok kabeh. Jadi sebenarnya tapi enggak, keren. Awalnya pas aku ngelihat postinganmu gitu kan, ya ampun Yunet gitu ya. Tapi pas ngelihat buktinya sekarang semua orang lagi melakukan hal yang sama seperti kamu. Ngebuat orang tuh jadi kepengen ngikutin kayak kamu gitu loh. Good influence namanya. Alhamdulillah. Selama masih ini. Cuman aku nggak pakai tanaman kekinian, Mai. Ini tanaman zaman biyen. Gak apa-apa lah. At least ini malah jadi lebih natural. Ini kan palem, kopeng gajah. Itu tanaman-tanaman Iya. Tapi keren banget. Jadi kalau anak-anak sekarang itu senangnya tanaman yang apa namanya? Ya, pokoknya yang gitu-gitu. Si regane larang wis pandemi itu tanaman yang mahal. Kalau aku sih yang penting tapi hijau. ini apa yang ditanam Yuni Sarah terlihat mahal, sudahlah ya. Teman Meste, teman saya ini, sahabat saya ini Yuni Sarah, kalau udah suruh ngatur rumah, perfecto. Itu dari zaman dulu loh, keren banget dia. Taste-nya dia tuh oke banget. Yuk penasaran, aku disuruh duduk Dendi, Rek. Kamu mau di sini muter dulu apa piye? Ini masih Ibu Yuni Sarah seorang atau sudah ada? Masih nasi selo sama si Kevin. Inilah suami-suamiku. Bener. Oh gitu ya. Kevin Selo lagi banyaknya suamimu online, dia masih online Kevin Selo. Jadi gini nih sekarang pembagiannya tuh lucu. Aku sama Bang Henry tuh karena aku kan gak bisa jadi bapak. Iya dong. Ya kan, anak-anak tumbuh terus butuh disiplin. Itu aku yang nggak mampu. Nah jadi? itu anak-anak ada yang ditakutin tuh. Jadi Bang Henry tuh ada yang ditakutin, jadinya porsi itu kita bagi dua. Tapi hebat lah bisa kayak gitu. Ini aku nggak diajakin ngopi nih, Re. Udah langsung ngobrolnya biar lebih itu mengenai suami berbagi tugas dengan suami pohon dan berbagi tugas dengan lo mana dia nggak ada. Harap sih. Oh, satu ada di sini. Oke. Jadi pagi-pagi itu ini. Tuh lihat. Ini namanya. Nih, ini hebatnya dia lah ya, sudah lah ya. Ini dari gambar ini bercerita bagaimana luar biasanya dia ya. Aduh Net, ini seru banget tahu. Nah, ini luar biasa banget, gila keren. Tapi aku nggak siapin apa-apa. Nggak apa-apa kan di sini paling nggak kopi. Nggak apa-apa. Aku memang sengaja. Kan kita kan seleranya sama, kopi hitam bukan? Banget. Enggak, Re. Jadi kamu lihat ini, kurusan, Mai. alhamdulillah. Iya. Maniki aku sing nyiram lho, Re. Jadi kamu tiap hari, kamu pantesan makin kurus. Oh, ternyata teman MST, ini rahasia kecantikannya dia. Aku baru mau nanya, apa sih rahasia kecantikannya dia gitu ya? Kenapa dia selalu kurus, dia selalu oke? Ternyata
Simpel aja tuh nyiramin pohonan turun naik kan capek ya, sama aja kayak olahraga. Ini sahabat karya. Tapi gila lo, gila keren banget, keren. Gitu. Kan awalnya nggak sebanyak ini dong ya? Enggak, ini karena kan aku jual juga online, gue kan jual keramik bluey, jadinya sebenarnya aku yang ini. Iya, kayak gini-gini ini kan aku koleksi sebenarnya udah. Iya, tahu dari zaman dulu tapi kan. Tapi karena ada YouTube, terus orang jadi lihat rumah, terus jadi ini akhirnya oh ya udahlah kalau memang mau beli melulu punya aku bisa entek kan. Iya. Aku cariin, aku kasih tahu nih, ini bisa buat ini nih. Jadi orang bisa punya gambaran kan. Iya. Misalnya mangkok aja bisa jadi pot. Iya, kan orang nggak tahu, pikir fungsinya cuma buat bakso ya. Terus apa namanya tempat sendok, nggak tahu bisa buat hand sanitizer. Oh, yang mana? Itu nih. Gitu ya ampun tuh. Sekarang cuci tangan aja. Nih, tunggu aku nyalain lampu. udah cantik ya, pinter cari duit. Bagaimana? Tetap aja. Pantesan suaminya Sendiri. pot. Ya. Karena ya dia sibuk ngurusin tanaman sama ini, tapi asik banget loh. Alhamdulillah. Kalau dapat komplimen dari kamu, alhamdulillah. Lo enggak beneran. Lo kok enggak cuma aku doang lah, pasti temenmu yang kesini pun juga pasti akan bilangnya oke. Terus. Kok gila loh, kata naik. Lo nggak apa-apa. Justru yang harus dicatat Yunet, meskipun kita usianya lagi lucu-lucunya, masih bisa naik-naik, masih bisa ngurusin kayak begini. Iya dong. Iya. Ya, artinya kan ini olahraga yang murah meriah, tapi ngebuat jadi rumah jadi indah. Nggak semua orang itu. Nggak ngeriui orang. Ya, ini apa segala benar. macem. Kita sibuk kan sama diri Iya, kita sendiri. iya, makanya. Ini jadi kayak kamu bikin channel, bikin Iya. ini akhirnya kan Iya. walaupun ini kamu mau kopi kan? Iya, aku mau kopi. Wes, nanti aja. Teman MST, teman saya ini si Yuni, kalau udah lagi ngobrol-ngobrol di tempat kita arisan atau ngumpul-ngumpul, Kayak ini menang. Gak bisa menang aku. satu dia nggak bisa diem, nggak diemnya tuh apa? Dia tuh orang yang sangat-sangat baik banget. Jadi kalau semuanya ada orang ini, kok kamu pakai lipstiknya ini, ganti dong. Kok kamu ini dia Salah Yuni nggak Sarah. sih kayak gitu? Enggak dong, itu kalau aku sih seneng. Kalau aku seneng secara pribadi gitu, karena nggak semua orang juga seperti itu, Net. Karena aku pun juga begitu. Kan podo, begitu kita ketemu, Net, ini. Yo, aku tapi gini loh, Net. Loh, terus apa? Loh, terus kok awakmu opo? Kan kita gitu selalu. Aduh, sini duduk ah. Mari kita tur. Tempat tidur Selo yang bekas. Waktu kecil. Iya, dia nggak suka lagi modelnya. Bunda, kamu bisa pakai buat rak. Pas papan-papan itunya. Iya, Pak. Terus kamu copot. Copot. Iya. Ya Allah, Keidaan tahu, ya Allah, keidaan banget. Jadi aku tuh ya di channel gimana ngajarin orang supaya pakai budget murah. Ya dong, iya. Masakan murah, budget murah, pokoknya berbagi sharing tentang pandemi. Jadi nggak sing semua harga larang, nggak ada. Ya. Gimana tempe yang ada di kulkas bisa jadi makanan. Ya. Ini jadi makanan. Jadi jangan maksa. Terus gimana pun juga kita dipacu sama keadaan bahwa kita mesti kerja. Ya. Kalau kita kan udah lama kerja. Benar. Nah, kalau yang perempuan-perempuan yang nggak biasa kerja, ini keadaannya gini. Ya. Masa lu mau rebahan doang? Nggak mungkin juga kan? Mungkin. Iya, Masalahnya gini, ternyata sekarang makin lama makin serem lagi Iya, tahun makin ini. worse lah ya. Kita pikir makin oke, nggak taunya makin nggak itu. Kita harus mau nggak mau, kita harus terpaksa nggak ada pilihan ngerjain sesuatu. Kalau ada saingan, wajar pasti. Ya. Karena semua lagi berpacu Ya, semua. benar. Ya, tinggal lu bikin aja enak, lu bikin servis yang bagus Ya. gitu. Nah, kan tinggal gitu. Mungkin ada satu juga yang kita harus lihat ya, Yon. Nah, Net, kalau zaman dulu sama zaman sekarang tuh sangat mudah kita memberikan informasi apapun itu, ya dong. Mau yang sifatnya lebih ya membantu orang yang nggak tahu tentang informasi yang tidak tahu, sampai ajakan seperti yang dilakukan kamu gitu. Menurut aku itu brilian banget sih. Satu hal mungkin dari kita berdua gitu, mungkin ada satu juga yang mesti memberikan semangat nih kepada teman-teman yang di luar sana, bahwa pandemi pada saat ini kan memang benar-benar lagi memprihatinkan sekali lah ya. Segala lini lah semua orang kayaknya merasakan impactnya gitu ya kan. Akhirnya gimana caranya bertahan hidup dengan apa yang kita bisa, Ya. nyenengin hati akhirnya. Tanaman itu Iya. dari luar ke dalam gitu. Oh, itu naikin imun.
Nyenengin hati itu naikin imun. Nyenengin hati. Udah itu kesenangan aku. Akhirnya pokoknya mulai nyenengin hati yang lain apa mana? Gak ono mana Maya, anak itu Maya. Ambil ini Maya. Teman MST, terus akan banyak lagi yang akan kita obrolin. Jangan kemana-mana ya, kita nanti balik lagi ya. Ini umur sakmene kok kamu yo cilik terus ngene loh Net. Banyak yang iri tahu. Ih bener. Banyak tuh orang iri maksudnya dengan usia kamu atau mungkin kita lah berdua, kenapa kita bisa maintain badan kita gitu ya, penampilan kita gitu. Coba kamu ceritakan kalau kamu sendiri sih. Saya tuh pagi-pagi ya sebenarnya ya. Jadi kalau olahraga aku paling plank, sit up, ya kan, angkat dumbbell. Udah gitu angkat-angkat pot. Ya kan? Kan? Angkat pot itu lumayan loh. Potku itu lumayan loh. Ya pastilah. Aku kerjaan aku dulu ngopi tuh 6:30, Mai. Sekarang enggak. Dari subuh itu aku muter bisa 8:30 aku itu. Kalau muter bawah atas dalam sampai dur-dur apa segala macam. Kelar baru ngopi. Baru duduk manis aku. Bisa baca koran, bisa ngopi itu di jam segitu. Berarti mungkin bedanya kamu sama aku tuh. Kalau aku bangun tidur, minum air putih dulu, terus habis itu aku cari kopi. Setelah itu kan? Oh enggak, sekarang udah enggak. Aku fresh juice dulu sama kopi pagi-pagi tuh. Wes ngono tok. Nunggu sampai nanti siang baru lunch sekalian. Ya? Udah enggak, sekarang udah makin tua, Rek. Banyak-banyak kita kan udah harus air putih. Udah harus banyak minum air putihnya. Oh iya ya, ini apa? Sahabat MST. Teman MST. Oh, teman MST. Jadi Mayang ini ya penyanyi yang khas banget ya. Mukanya khas, suaranya khas. Ini angkatan saya itu Mayang sama Iis Dahlia sebenarnya. Betul. Jadi itu. Jadi dia lady rocker lah ceritanya. Lady rocker dari musika. Terus udah gitu sebelumnya enggak musika, Rek. Purnama lah apa segala harta rekor wes ngono-ngono lah. Kita penjajakan kita itu ya. Kita ketemu tahun berapa, Net? Kita ketemu itu tahun kampanye, Bu. Iya, tapi waktu itu kan tahun piro, enggak kampanye, Rek, yang di Jogja ada festival apa? Nah, Borobudur. Iya, betul. Ya Allah. 94. Iya, 94. Iya, benar-benar. Iya, 94. Tuh, teman MST, saya ketemu sama Yunet itu pertama kali adalah kurang lebih di tahun 94. Sampai sekarang kita masih berteman baik, kita masih ketemu di komunitas yang sama, kita masih yang gitu. Kamu inget nggak? Iya, bandar arisan paling perfect. Jangan buka kartu. Gak apa-apa, nggak ini nih harus di ini karena aku pengalaman kan nggak banyak ikut arisan. Iya, benar. Betul. Iya. Nggak banyak ikut. Jadi si Yunet itu ikut arisan. Kamu dulu sering ikut arisan nggak? Enggak. Jadi pertama kali ikut arisan sama aku. Aku cuman ke Pomo kan arisan rumahan. Pertama yang pakai dress code yang agak sosialita itu Mayang Sari. Karena saya ada di mall. Harus pakai seragam. Oke, aku mau kasih tahu ke kamu apa bedanya arisan itu dengan arisan aku. Yang aku. Yang aku. Yang kalau yang aku tempat aku di rumah. Kalau aku makan enggak, tapi kan sekarang ya kayak ini sampai sekarang nih. Oh, masih. Sampai sekarang masih ini. Enggak pakai seragam, teko tak sekone. Terus kalau misalnya penjadwalan arisan, ini arisan segini tanggal segini. Ci, ngamen Ci, bandara Cilingo kan. Ci, ngamen gini. Is, gue lagi ada syuting jadi tidak ditentukan, nunggu semuanya. Ya kan? Kalau di Mayang Sari, bulan depan tanggal 15 gini, dress code gini. Belum lagi ada goodie bag. Jadi ya, lo aku ini mau ngejelasin ke kamu bedanya arisan. Keren banget, nah, Net, kalau arisan yang biasanya itu kita melakukan di rumah, itu kan arisan yang sudah biasa. Kadang-kadang kan ya kita zaman udah berubah kan ya. Gitu kan.
lucu juga kalau kita ke mall masa harus dengan keluarga terus-terusan gitu kan. Kalau seumpamanya ya sini tak kayak satu. Hah? Aduh, ini gemblong. Itu gemblong. Mate. Gemblong. Jadi menurut aku Net, kita tuh kalau arisan di luar ya sesekali lah. Masa kalau di rumah kita masa mau pakai sepatu, mau pakai baju yang gimana? Jangan salah, aku tadi mau pakai sepatu tahu. Terus kenapa enggak? Terus Tapi kan kamu tetap oke meskipun sendal. ya, Dari aku kita tuh cantik nggak harus cuman arisan doang. Halo. Gitu Tapi di dalam nggak rumahku maksudnya juga kalau- aura itu juga harus ada, bener nggak? iya. Mm-mm. Oh iya. Ya Ini kan? aku mau ngomong sambil duduk nih Iya, boleh. tentang Wah. si Mayang ini. Bahaya kalau dia udah ngomong begini. Ini kan ada yang Curiga omongannya banyak dalam orang banget. banyak kan orang yang nggak tahu cuman asumsi gitu doang. Ah, nggak usah pikirin asumsi. Oh enggak, kita itu emang hidup itu sudah dituliskan, memang hidup itu persepsi. Ya. Terus Itu- kita harus nah, bagaimana? Harus gimana ya, jalanin aja, Iya. memang begitu. Karena Persepsi memang kan orang yang itu tahu. maksudnya itu sakarpe uang gitu, Ya, maksudku bener. gitu. Cukup kita hargain aja kan. apapun Yuk kita persepsinya. duduk di dekat pohon-pohon Tuh, situ. teman MST jangan iri ya. Tuh, saya ke rumahnya Yuni dikasih kopi, dikasih kue. Di mana kita duduk? Hmm. Lalu Lalu aku tadi tuh mau persepsi. oh ya persepsi. Mhm. Ini persepsi apa resepsi? Kalau resepsi aku tungguin resepsinya kamu. Kayaknya kayak enggak deh, udah weirda gini gimana ngomong persepsi, Hah? enggak tahu. Jangan ngomong tua, Yuni. Dewasa, Ya, mature. ya gitu. mature ya. Itu lebih ini. Lebih gimana? Lebih cute Lebih dengarnya. cute ya. Jadi ada yang di ini. Apa? Mayang itu kan orang kan nggak tahu kalau dia tuh perempuan yang super ngeladenin. Ya emang perempuan harusnya begitu bukan? Harusnya begitu Ya, kan? Harusnya begitu. Tapi ada loh, pernah loh saat ada orang lain yang ngomong aku sifat perempuan Jawa itu kan ada tuh macam. Perempuan Jawa itu adalah gini. Ya. Hmm. Aku dibilang bodoh. Oh. Karena kita melakukan seperti itu dianggap bodoh. Maksudnya apa? Maksud kamu yang kamu bilang dianggap bodoh? Lain. Heeh. Kalau kamu kan enggak, kalau kamu kan memang prepare semuanya, kamu atur semuanya. Itu kan dalam hal arisan aja begitu. Di rumah pun kamu sedemikian gitu loh maksudku. Oh, oke. Prepare gitu, udah hafal gitu bojone itu. Maksudnya ngeladenin bojone sedemikian. Ngeladenin Aku rumah boleh minum ya? sedemikian. Cobain enak gak sih? Itu jualanku tahu. Kok KPKP dijual, Net? Yang penting gak jual diri kan. Gimana sih, Mas? Iki nih, kopinya apa? Kopinya, Oh, enak tahu. sama si itunya, sama mesinnya. Mesinnya dan Oh, oke, kopinya oke, oke. jual. Setuju banget sih yang dia bilang ya. Kreatif, apa-apa segala macam yang penting halal, oke? Iya. Kalau yang seperti disebutkan itu tadi itu, ya itu pilihan orang, bener nggak? Kita nggak boleh ngejudge juga, karena kan kadang-kadang mereka melakukan itu pun juga ada pemikiran yang menurut mereka benar nggak? Iyalah, Iya. sekarang kan kita nggak bisa ngejudge orang gini-gini. Dia pilihan dia yang nanggung juga resiko. Ya, kadang pun juga ada hal-hal yang kita nggak pernah tahu bahwa itu terjadi di kita dan kita mengalami. Kalau aku pikir sih, kita mengalami. Nih, kita hidup nih, Net. Hari ini, besok kita kan nggak tahu apa yang akan terjadi di diri kita. Nggak usah gitu sejam ke depan aja. Emang kita tahu apa yang akan terjadi di kita. Nggak usah 5 menit aja enggak. Nah, tuh, seperti itu. Ya beginilah teman MST kalau perempuan dewasa sudah berbicara ya. Jadi kadang-kadang tuh suka sangat serius pembicaraannya. Terus kemarin itu aku kasih lihat si Selo. Si Skiran. Yang siapa? Ingat nggak kamu yang ulang tahun? Kamu nyanyi Happy Birthday Ki. Teman MST, ini ada satu cerita nih, seru banget ya. Dari tadi saya di jalan, ini yang pengen banget saya mau tanya sama Yunet. Net, apa kabarnya Selo? Jadi saya tuh ketemu sama dia
pertama banget diajak sama awak. Mau ikut kan Iya, waktu pas ulang tahunnya Kiran yang Kiran. 5 tahun, oke? Iya kan. Which is aku bikinin party untuk dia karena ulang tahunnya dia ke-5 tahun. Dan yang terjadi adalah Yuni Sara ini hadir bersama anaknya si ganteng itu si Selo. Dan dia yang ngilang. nyanyi, dia present. Dia ngilang. Ngilang sih Nggak ya? ngomong be aku. Oke. Tahu-tahu kok dia manggil Tante Oki. Waktu itu kalau nggak salah Oki Lukman jadi MC-nya. Terus Tante Iko, terus dia, kok aku kenal ya suaranya ini. Gak taunya anakku yang nyanyi di panggung, terus gitu. Terus dia aku kasih lihat fotonya Kiran, Bunda, dia malu. Jadi waktu itu gila epic banget sih, semua orang sampai kaget gitu, termasuk aku pun gitu, padahal aku yang bikin acara di rumah, bikin acara pada saat itu gitu. Jadi pas lagi ini ada yang nyanyi Happy Birthday, teman sekolahnya enggak, gitu. iya Happy Birthday gitu, Happy Birthday Kiran, masih ada videonya sampai sekarang. Kemana itu anak, kangen juga aku. Ya Allah, dia udah Tiba-tiba ternyata nih jagoannya Yuni yang nyanyi gitu dengan confidence, dengan aduh ganteng banget. Pada saat itu dia hadir karena temanya princess gitulah ya, kan kingdom dan dia gitu masih kan. dan dia masih nggak malu ya. Ya iyalah, Kalau umur sekarang anak- nggak bisa Mai. boro-boro ya, halo. Nggak Jadi itu anaknya si Yuni si Selo itu dia pakai apa sih dia Tetap pakai blazer kemeja, kan, pakai vest aduh kalau nggak keren salah. banget, jadi lucu banget deh, itu lucu banget sih. Aku tuh bener-bener tadi gini, gue mau nanya, gue mau ngingetin Yunet, dia inget nggak cerita itu kemarin. ya Kan aku ampun. bilang aku bisa lihat Iya, aku iya, bilang gitu, aduh sekiranya seksi banget ya. Orang di filler dianya dia Nggak begitu ada. aja begitu dia As begitu. long, ya. Iya makanya dia aduh gini seksi. Anak Silmita seksi, anak Mayang seksi nih. Waduh gak terus sih lo malah malu. Bunda, kamu jangan inget-ingetin saya itu, saya malu itu kayak gitu. Itu justru tapi ada satu lagi ya teman-teman MST, ada satu cerita seru yang ingin saya ceritain lagi sama teman-teman MST. Jangan kemana-mana, kita balik lagi nanti ya. Yunet, aku mau tanya sama kamu, kita punya channel YouTube yang lagi mau kamu capai di sana apa dengan kamu punya channel YouTube? Ini kan karena pandemi jadi punya itu. Sebelumnya Nggak ada passion sama sekali, boro-boro nonton YouTube juga kalau cuman ngapalin lagu butuh lirik gitu. Jadi aku nggak pernah tahu tuh YouTube, buta sampai sekarang. Sampai sekarang pun ditanya tentang YouTube, pasti yang kalau misalnya lagi ngobrol sama YouTuber, apa sih untungnya di sini? Uangnya dari apa? Sampai aku tanya sama Lasu segala macam. Enakan mana? Enaknya nyanyi lah Bu ya kan. Gitu. Artinya kita itu mesti bermodal dan lain-lain ini itu. Jadi aku bikin channel YouTube ini sebenarnya waktu saat pandemi aku hanya bikin diary kegiatan selama pandemi. Dan seandainya kalau ada uangnya itu masuknya ke sekolah. Jadi kalau misalnya orang tanya YouTube itu duitnya begini-gini, udah aku tanya Atta Halilintar kemarin, dia perjuangannya sudah bertahun-tahun yang lalu dan bukan dari YouTube juga gitu Mas. YouTube ada, AdSense-nya juga ada, tapi dia mungkin dari produk ini dan lain-lain. Dari banyak faktor lah ya yang membuat orang tua ini. Jadi orang jangan berpikir bahwa jangan lihat orang-orang YouTuber itu di saat sekarang, lihat prosesnya, zaman dulu apa yang dilakukan, terus harus rajin, harus bikin drama. Aku nggak bisa tuh bikin drama. Aku bilang gitu. Ai dulu kan yang pegang kamera, lebih nggak karuan lagi nyapu Mbak dasteran ya natural aja gitu kan. Gitu. Jadi intinya kalau aku sih sebenarnya kalau YouTube ini berbagi. Tapi pada akhirnya Mai kita itu punya channel itu jadi sakar PDB. Maksud gini, gue punya channel sendiri, gue mau keluarin ini, gue mau keluarin itu apa segala macam. Jadinya kita punya wadah itu aja gitu. Artinya ada banyak hal yang positif selain materi yang bisa kita dapatkan ke sana dengan kita punya channel YouTube kan. Bukan, Net, kita kan harus memberikan informasi nih kepada teman-teman di luar sana nih. Banyak yang mereka memiliki YouTube, mereka tuh ekspektasinya adalah dengan memiliki channel YouTube itu mereka berharap bisa mendapatkan, tahu nggak sih, nominal atau materi yang seperti
ya mungkin yang mereka yang sudah settle yang seperti kamu sebutkan Bisa, tadi namanya bisa. seperti Atta Halilintar atau seorang Raffi gitu. Tapi kan perjuangan mereka itu seperti apa mereka, gitu. terus mereka ulet, Ya. terus mereka rajin ke sana kemari apa segala macam. Sama satu hal lagi, ada faktor lain yang membuat mereka itu bukan melulu dari si YouTube-nya itu. Bisa jadi si YouTube-nya itu memberikan dampak kepada semuanya dari produk ada. Oh iya, rata-rata gitu kan. dari Maksudnya produk. enggak ada di situ ada banyak effort yang harus dilakukan, betul nggak dengan ininya channel YouTube. Tapi kalau untuk saya teman MST, saya lebih berpikir bahwa dengan channel YouTube sah-sah aja orang berpikir bahwa kita mencari materi dari sana, kita terserah aja lah, namanya persepsi orang. Tapi menurut saya jadi kayak punya library dengan saya punya channel YouTube. Karena yes, one day mungkin cucu saya nih, bukan lagi anak saya. Kalau anak saya sekarang ada, cucu saya atau cicit saya mungkin dia bisa tahu loh. Oh ternyata yang putrinya seperti ini. Mungkin ya nggak sih? So that's why kalau sembamanya untuk aku, Yunet, orang beda-beda ya. Memiliki channel YouTube itu dia akan mengemasnya akan seperti ini, seperti itu. Tapi kalau aku untuk lebih memilih satu hal yang lebih terorganize, jadi lebih dilihatnya tuh nantinya akan diingatnya, wah ternyata seru juga ya, karena ya gue dulu penyanyi Net gitu, gue seorang penyanyi gitu, gue mau aku mau sih sekarang masih ya sampai sekarang pun juga masih menyanyi gitu. Maksudnya kan gini, zamannya aku deh, kamu mungkin masih punya nggak sih foto kayak zaman dulu kamu sama papamu sama mamamu? Ono sih. Video nih nggak ono kan kalau video. Susah kan Kalau foto mungkin kita masih bisa punya, bener nggak? Kalau eranya kita video belum ada ya. Wah, gak ada duit. Apa sih? Bukan masalah itu juga. Orang zaman dulu nggak usah lah era mungkin kita baru lahir lah. 20 tahun kemudian pun aja mungkin orang belum punya pikiran seperti sekarang gitu, bahwa dokumentasi itu sangat penting. Bener nggak? Kalau zaman dulu kan foto aja cukup. Itu piala-piala ya, piala-piala BASF. Iya. Aku cari nggak ada loh. Iya. Aku itu rasanya nyesek nggak karu-karuan. Kamu banyak kan dapat itu ya? Iya, aku penghargaan pikir itu aku beli. Nang dia itu. Oh, karena perceraian pindah-pindah. Nggak ngerti ya. Pada akhirnya kamu menganggap ada penghargaan lain yang lebih penting yang harus kamu selamatkan, bener nggak? Aduh, saking meretnya ngobrol jadi sekarang kebingungan nyarinya, ya Allah. Tapi enggak lah, aku sih ngeliatnya kamu salut lah Net. Ya. Kamu tuh sangat-sangat orang yang gimana ya? Menurut aku humble iya banget, ramah iya banget, cantik sudah pasti. Terus apa ya? Orang yang ada di dekat kamu tuh selalu merasakan comfortable gitu Net, karena kamu tuh orangnya nggak pernah ada batasan. Itulah kamu, itu salut banget aku sama kamu. Jadi teman MST, tahu seorang Yuni Shara ini dalam berkarir pencapaiannya luar biasa. Seperti yang tadi dia ceritakan ya, banyak penghargaan yang sudah diraihnya, sampai saking dia terlalu sibuk, saking terlalu penghargaan hidupnya yang lebih luar biasa, sampai dia nggak sempat untuk kumpul, nggak tahu ada di mana. Dikumpulin, Mai. Tapi sampai sekarang orang masih mengingat kamu Yuni. Orang masih melihat kamu bahwa penyanyi satu-satunya yang masih eksis sampai sekarang, masih tetap oke, masih tetap hits, masih tetap semua yaitu kamu tok. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tetep kan? Alhamdulillah. Inilah Yuni Shara. Ya inilah wanita-wanita mature kalau sudah ketemu ya obrolannya seperti ini. Kayak kita aja bunga-bunga begini, berasa arisan nggak? Iya makanya berasa arisan nggak tuh? Karena aku udah kesini nih. Oh iya. Dia pernah ke rumahku dari zaman dulu. Berarti kamu tahun berapa ke rumahku dulu? Ya pas kamu baru menikah. Oh oke. Kemudian aku Acaranya melakukan besok. kunjungan balikan ke sini, kunjungan balik udah kedua kalinya ini ya. Sementara kamu yang belum ya. Belum. Oke, saya tunggu balas dendamnya ya sayang. Iya. Kamu datang ke rumah saya. Begitu teman MST, obrolan saya dengan sahabat saya Yuni Shara. Terima kasih ya yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, and share. Juga komen. Kalau di YouTube kamu? Yuni Shara Channel. Yuni Shara Channel. Ya, sampai ketemu di obrolan teman MST yang akan datang. Thank you Yuni, salam sehat. Mwah.